Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 5 Juli 2022. Informasi di Top News hari ini dari Sulawesi Selatan. Sebuah kapal kargo berukuran 95 kali 14 meter menabrak kapal motor nelayan di perairan Kabupaten Takalar pada Selasa sore. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Komang Suartana menyebutkan kecelakaan terjadi di perairan Kepulauan Tanah Keke pada pukul 14.30 siang waktu Indonesia Tengah. Kapal kargo lintas Damai 5 yang sedang menuju ke Kalimantan itu menabrak kapal nelayan Cahaya Bintang. Saat kejadian, kapal nelayan itu sementara ditarik dua kapal nelayan lain. Sebelumnya, kapal nelayan mengalami kerusakan saat berada di perairan Sarege, Pangkep, saat menuju ke pelelengan Soreang Takalar. Dari informasi yang diterima jurnalis IDN Times, sebelum terjadi kecelakaan laut, kapal nelayan sempat beri sinyal radio komunikasi, namun tidak ada respon dari kru kapal kargo. Akibatnya kapal karam akibat patah pada bagian tengah. Tidak ada korban jiwa, 15 kru ABK dalam kapal nelayan pun selamat. Pihak perusahaan kapal kargo lintas Damai 5 telah berkoordinasi dengan pemilik kapal nelayan asal Takalar tersebut. Sementara itu, berita terbaru terkait masalah di Lembaga Sosial ACT atau AK, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap pada tahun ini. Ini menjadi tindakan responsif dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan penyisiran terhadap semua izin yang sudah diberikan kepada yayasan lain. Hal ini pun dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali. Pencabutan ini pun tertuang dalam keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada Yayasan ACT atau AK di Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, ternyata Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri pun akan ikut turun tangan. Densus 88 sedang mendalami hasil penelusuran PPATK soal dugaan penyelewengan dana organisasi kemanusiaan AK yang digunakan untuk aktivitas terlarang. Sebelumnya, PPATK menemukan adanya indikasi dugaan penyelewengan penggunaan dana yang diterima dari masyarakat dan para pihak lain oleh ACT atau AK. ACT sendiri mengklaim lembaganya secara konsisten menyampaikan laporan keuangan hingga tahun 2020. Laporan tersebut juga diunggah di laman resmi ACT dan bisa diakses oleh siapapun. Tetapi pada situs act.id hanya disebutkan total donasi yang diterima, namun tidak disebutkan total pengeluaran. Pada 2020, total donasi sebanyak 519 juta rupiah. Dengan total donaturnya sebanyak 348.300 penyumbang. Dari Banten, sebuah video yang viral memperlihatkan saat ruas jalan Gatot Subroto, Karawaci, Kota Tangerang, berselimut kabut berwarna putih pekat. Kabut ini menimbulkan kemacetan panjang terjadi di ruas jalan tersebut pada Rabu pagi tadi. Kapolsek Karawaci, Kompol Hasolowan Situmorang membenarkan kejadian ini. Kabut putih pekat serta kemacetan tersebut akibat adanya kebocoran karbon dioksida atau zat CO2. Kemacetan sudah ditangani petugas dari Polsek Karawaci. Kebocoran ini terjadi di pagi hari tadi, kini kondisinya sudah kondusif dan Jalan Gatot Subroto sudah aman terkendali sejak pukul 12 siang. Kini kepulan menyerupai kabut yang dihasilkan dari gas CO2 tersebut sudah tidak terlihat. Gas karbon dioksida ini bersumber dari salah satu distributor yang bocor karena seorang pegawai membuka keran dari tabung tersebut. Kita ke soal minyak goreng. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi meluncurkan minyak goreng rakyat kemasan atau minyak kita seharga Rp14.000. Minyak kita akan disebar di warung, pasar, hingga ke supermarket. Minyak goreng murah ini sebagai inovasi yang dibuat Zulkifli untuk mengatasi permasalahan minyak goreng untuk rakyat. Minyak kita akan diedarkan hingga ke pelosok Indonesia, termasuk Papua, demi menekan harga minyak goreng secara merata. Masih ditemukan minyak goreng dengan harga Rp20.000 di Papua, Maluku, dan Sulawesi. Melalui program minyak goreng curah kemasan sederhana, masalah ini pun diharapkan bisa terselesaikan. Minyak kita sudah terdaftar dan mendapatkan izin edar.
perusahaan-perusahaan minyak goreng bisa memakai merek tersebut. Selengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berikut ini. Ya, krisis itu Kemendak nanti tepatnya di mana-mana banyak. Seluruh pasar seluruh Indonesia ada. Tapi lebih tepatnya ada di, saya udah iklan juga tuh di mana, di TV ada iklannya ya. Jadi bisa dicari di Google minyak 14.000 ya. Nah, harga 14.000, subsidi 1.000 dari asosiasi. Nah, ini dari pengusaha nih 1.000 ya. Itu. Dan ini kita akan keliling Indonesia ya untuk sosialisasi minyak kita. Kita ke Jawa Tengah. Usai hadiri puncak hari ulang tahun Bayangkara, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang pada Selasa siang. Kehadiran Presiden ini tentunya disambut antusias oleh masyarakat yang sedang berbelanja di pasar tersebut. Presiden bersama Ibu Negara memberikan sejumlah bantuan dan berinteraksi dengan beberapa masyarakat penerima manfaat serta pedagang. Salah satu pedagang yang juga kaum disabilitas bernama Joko mengapresiasi bantuan yang diberikan dan berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan usahanya di bidang makanan. Sejumlah masyarakat penerima manfaat program Harapan pun ditemui Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan agar bantuan senilai 1,2 juta rupiah yang diberikan dapat digunakan untuk tambahan modal kerja. Selain memberikan bantuan, Presiden juga meninjau harga dan ketersediaan sejumlah bahan pangan pokok seperti cabai merah, minyak goreng, hingga beras. Seorang pedagang yakni Amini menyebutkan harga beras Rp10.000, harga cabai pun masih di angka Rp80.000 per kilogram. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan pemerintah saat ini sedang menyiapkan payung hukum yang secara teknis akan mengatur pemerintahan di 3 provinsi baru di Papua. Menyusul telah disahkannya Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua oleh DPR beberapa hari lalu. Payung hukum yang disiapkan bisa berupa Perpu, Perpres, atau peraturan pemerintah. Berikut kita simak penjelasan Menko Polhukam Mahfud MD. Alhamdulillah 3 undang-undang daerah otonomi baru di Papua, 3 provinsi sudah disahkan oleh DPR pada pekan lalu. Tugas kita sekarang adalah, ya pertama dalam waktu dekat bagaimana membentuk pemerintahan di sana. Yang kedua adalah menyiapkan payung hukum atau instrumen hukum untuk keterisian wakil rakyat di DPR RI, kemudian di DPD RI, dan DPRD tingkat 1 provinsi. Nah, karena itu kan baru, ya ini harus dibuat. Cuma instrumen hukumnya apa? Apakah itu bentuknya hukum, Perpu atau apa gitu, atau Perpres atau PP atau apa gitu, nanti kita sedang diskusikan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama Kemendagri itu akan segera mengusulkan proposal atau bentuk hukum yang akan diajukan tentang itu kepada kita semuanya. Kita tinggal menunggu dan insya Allah waktunya cukup. Resminya menjadi 37 provinsi. Tentunya kalau berdasar undang-undang sudah, tinggal implementasinya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah per tanggal kapan. Kemudian pejabat-pejabatnya siapa, pengalian pejabatnya itu bagaimana. Nah itu semua yang masih memerlukan payung-payung hukum yang sifatnya lebih teknis gitu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi dengan kemeriahan puncak Hari Ulang Tahun Bayangkara di Semarang, Jawa Tengah. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writer. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran memerintahkan polisi lalu lintas menertibkan mobil-mobil parkir liar yang menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Jakarta untuk langsung diderek. Beberapa lokasi yang menjadi sorotan Kapolda Metro antara lain kemacetan di Jalan Suryo dan Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Berikut kita simak pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, melalui akun Instagramnya. Kemacetan-kemacetan itu harus dicoba diidentifikasi. Jadi kasih di mana titik-titik yang selalu macet tapi dianggap menjadi sebuah kebiasaan. Padahal sebenarnya macet itu bisa diurai. Contoh di sepanjang Jalan Suryo dan sepanjang Jalan Senopati. Kalau bisa tiap hari diderek itu mobil yang parkir di depan. Kalau perlu ada posko lalu lintas bersama DLLJR di situ itu. Saya akan mulai hari ini sampai ke depan itu. Saya mau Anda taruh derek di situ, Anda taruh anggota di situ. Begitu ada yang parkir sembarangan, tarik. Begitu aja caranya. Macet kok dibiarkan. Nah di tempat lain juga, di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, khususnya di tempat-tempat yang sangat-sangat mengganggu kepentingan umum. Saya minta teman-teman di lalu lintas udah mulai berbicara soal bagaimana mengurai kemacetan. Kalau macet karena volume, bukan macet ya, terjadi peningkatan nggak apa-apa. Tapi kalau macet karena memang parkir sembarangan, padahal sudah ada pedestrian, itu yang menurut saya harus kita tertibkan. Kita beralih ke berita selanjutnya terkait perkembangan ibadah haji Indonesia. Saat jumpa pers yang tadi, Kementerian Agama meminta jemaah haji untuk menjaga kesehatan, serta dapat memperhatikan jadwal pergerakan menuju Arafah agar dapat sampai ke lokasi sesuai yang ditentukan. Berikut kita simak pernyataan PLH Kepala Biro HDI Kementerian Agama, Wawan Junaidi, seperti yang disiarkan via akun YouTube Kemenak RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua.
sehingga kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam melayani dhuyufur rahman, para tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hari ini kita telah memasuki hari ke-33 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022. Hari ini, Rabu 6 Juli 2022 merupakan H-2 menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2022. Sesuai pengumuman pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwa ibadah haji tahun ini merupakan ibadah haji akbar, di mana wukuf sebagai puncak pelaksanaan rangkaian ibadah haji tahun ini jatuh pada hari Jumat 8 Juli 2022. Kami masih perlu menyampaikan data jemaah sakit dan wafat. Terkait data jemaah sakit dan wafat pada hari ini adalah sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 120 orang, 96 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 24 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah haji wafat bertambah 1 orang atas nama Nursiah Darsia Simpin, jenis kelamin perempuan, usia 60 tahun, nomor paspor C6694569, kloter BTH 22, asal embarkasi Batam. Sehingga sampai hari ini jemaah wafat sebanyak 22 orang. Kondisi cuaca di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya sampai hari ini dilaporkan rata-rata suhu tertinggi 39 derajat Celcius. Kami tetap menghimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum, tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram, tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di Masjidil Haram. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang tinggal 2 hari lagi, pemerintah Indonesia melalui petugas haji, baik PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi, dan pihak lain yang terlibat bersatu padu menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan ibadah haji, khususnya yang dapat memberikan pelayanan maksimal bagi jemaah haji Indonesia. Beberapa hal yang saat ini harus menjadi perhatian jemaah haji Indonesia diantaranya agar jemaah memperhatikan jadwal pergerakan ke Arafah. Hal ini penting agar jemaah dapat sampai di Arafah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kepada PPIH Kloter dan PPIH Sektor agar benar-benar memberikan penjelasan terkait jadwal pergerakan masing-masing kloter. Agar jemaah membawa barang bawaan secukupnya, pakaian, alat mandi, perlengkapan ibadah serta obat-obatan menjadi perlengkapan penting yang harus dibawa oleh seluruh jemaah. Barang-barang lainnya cukup dititipkan di tempat tinggal jemaah melalui PPIH sektor masing-masing. Agar jemaah memahami benar akan hal-hal yang dilarang selama berihram. Hal ini penting agar pelaksanaan rangkaian ibadah haji sesuai dengan ketentuan manasik. Segera bertanya dan berkonsultasi kepada pembimbing ibadah kloter, pastikan seluruh jemaah paham tentang apa saja yang dilarang selama berihram. Agar jemaah juga menjauhkan diri dari perilaku, tindakan, dan ucapan yang dapat mengurangi
menghilangkan ibadah dan dapat membatalkan pahala ihram. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh jemaah, siapkan kembali segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan manasik haji. Jaga kesehatan sebaik mungkin agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat terlaksana dengan baik dan tertib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah Indonesia dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan terbaik bagi jemaah haji. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Timnas U19 yang siap menghadapi Thailand nanti malam. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Masih bersama saya Larsati Putri di Top News. Kabar hilangnya pelari saat mengikuti lintas alam mantra Summit Challenge di Gunung Arjuna kini membuahkan hasil. Korban ditemukan selamat meskipun evakuasi membutuhkan waktu hampir 3 jam. Yurbianto, 46 tahun, pelari yang sempat dinyatakan hilang saat mengikuti ajang lintas alam mantra Summit Challenge, ditemukan selamat. Kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan baik, meskipun suhu tubuh yang bersangkutan mengalami kedinginan karena pakaian yang dikenakan berbahan tipis. Kondisi fisik Yurbianto pun dalam keadaan stabil. Posisi korban saat ditemukan berada di lokasi sesuai dengan titik yang dikirim, yakni berada di area Curah Sriti yang berada di sekitar Posko 3. Proses evakuasi sendiri membutuhkan waktu selama 3 jam untuk mencapai titik tersebut. Evakuasi dilakukan pada pukul 9 malam pada waktu setempat, serta korban dibawa langsung menuju posko lawang untuk mempermudah proses penyelamatan. Sementara itu, titik koordinat penemuan korban melenceng jauh dari jalur yang sudah ditentukan panitia, sedangkan korban berada di luar jalur pendakian. Kita beralih ke berita olahraga, Sobat Milenial. Setelah berhasil menumbangkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0, kali ini skuad Garuda akan menghadapi timnas Thailand yang digelar pada malam ini di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Laga yang berlangsung pada pukul 8 malam nanti, skuad asuhan Sinteyong siap memperebutkan juara grup A AFF U19 melawan Thailand demi lolos ke semifinal. Dalam pertandingan ini, timnas U19 ingin membuktikan kapasitas terbaiknya setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Brunei Darussalam. Indonesia sendiri hingga detik ini masih mempertahankan tanpa kebobolan gol. Upaya ini akan dibuktikan dalam laga melawan Thailand. Padatnya jadwal pertandingan di Piala AFF U19 tak membuat timnas Indonesia kehilangan waktu untuk melakukan persiapan. Pada laga sebelumnya, seluruh pemain hanya memiliki waktu istirahat 2 hari sebelum menghadapi timnas Thailand.
Pelatih Thailand, Salvador Valero, mengakui bahwa kualitas timnas U19 pada level baik. Hal ini menjadikan timnya untuk berhati-hati serta waspada agar tak terjadi kesalahan dalam bermain. Kendati demikian, upaya skuad Garuda sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari semenjak pertandingan melawan Vietnam. Dengan hasil kacamata, hingga pertandingan terakhir melawan Brunei Darussalam. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk download IDN App. Salar Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.